Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rosarama Brianti, NIM 10040123069, mahasiswi Ilmu Politik kelas B semester 4. Di sini saya akan membahas mengenai pemikiran politik Soekarno. Pembahasan yang akan saya bawa kali ini akan mengupas sedikit terkait Cokro Aminoto dan si konflik Serikat Islam, konsep Marxisme, serta pengaruh pemikiran Soekarno terhadap politik Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk memahami latar belakang dari I.R. Soekarno. I.R. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Namun, ada juga yang menyebut tempat kelahirannya adalah Blitar, karena ia besar dan banyak dikenal di sana. Tapi, secara resmi, tempat kelahirnya adalah Surabaya. Pendidikan dasar Soekarno ditempuh di Sekolah Rakyat Europe Slager School atau ILS di Mojokerto, sebuah sekolah berbahasa Belanda. Selanjutnya, Soekarno melanjutkan pendidikan menengahnya SMP dan SMA di Hogeburger School HBS Surabaya, Jawa Timur, yang dimasukinya pada tahun 1915 setelah menyelesaikan pendidikan di ILS Mojokerto. Pendidikan tinggi Soekarno kemudian dilanjutkan di Teknik ke Hoge School de Bandung, yang kini dikenal dengan nama Institut Teknologi Bandung ITB. Selain pendidikan formal, Soekarno juga memperoleh pelajaran informal dari Haji Umar Said Hos Cokro Aminoto, tokoh penting Serikat Islam, bersama Alimin, Mus, Abi Kusna, dan Kartosuwirjo. Ia sering berdiskusi dan bertemu membahas isu bangsa, kolonialisme, dan gagasan kemerdekaan. Pengalaman intelektual dan sosial bersama Cokro Aminoto ini menjadi fondasi penting bagi kepemimpinan Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia kelak. Pembahasan mengenai Cokro Aminoto dan organisasi Serikat Islam penting untuk disertakan di bagian ini. Sebelum era kepemimpinan Cokro Aminoto, SI merupakan organisasi yang berfokus pada bidang ekonomi, terutama perdagangan batik. Akan tetapi, kepemimpinan Cokro Aminoto mengubah SI menjadi organisasi keislaman yang juga memiliki tujuan dakwah dengan penekanan agar anggotanya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 1920-an, gerakan SI mengalami kemunduran yang disebabkan oleh konflik internal. Salah satu konfliknya, pemicunya adalah masuknya pengaruh komunis ke dalam tubuh SI melalui cabang Semarang. Ideologi komunisme menyebar di antara beberapa pengurus SI, termasuk Samoen, Darsono, dan Alimin Prawirodirjo. Akibatnya, SI terpecah menjadi dua kelompok yang berhaluan sosialisme komunis di bawah pimpinan Semaun dan yang tetap berpegang pada ajaran Islam yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Meskipun awalnya berubah dan berusaha menjadi penengah, memburuknya situasi memaksa Cokro Aminoto memberlakukan kebijakan disiplin anggotanya pada Oktober 1921 yang mengharuskan anggota SI yang berideologi komunis untuk keluar. Dalam rangka menegakkan disiplin partai dan bersaing dengan gerakan komunis yang telah membentuk partai sendiri, SI mengubah namanya menjadi Partai Serikat Islam, yaitu PSI pada tahun 1973 dan kemudian kembali berganti nama menjadi Partai Serikat Islam Indonesia PSII pada tahun 1929. Baik, langsung saja mari kita membahas kemunculan ide Marxisme. Marxisme lahir dari observasi Soekarno terhadap petani kecil bernama Marhain yang memiliki alat produksi, namun tetap miskin akibat kapitalisme dan feodalisme. Marxisme mengedepankan kemandirian ekonomi, anti-kapitalisme, dan gotong royong sebagai solusi bagi rakyat kecil yang dipengaruhi oleh pemikiran sosialis barat, khususnya Marxisme. Nah, Soekarno menekankan pemahaman mendalam Marxisme melalui konteks Indonesia dan wawasan Marxisme. Marxisme berlandaskan sosionasionalisme, kemanusiaan, toleransi, internasionalisme, dan nasionalisme, anti penjajahan, dan sosio-demokrasi, demokrasi ekonomi, dan politik. Dalam Marxisme, internasionalisme dan nasionalisme harus berjalan beriringan. Sosionasionalisme juga dipandang sebagai nasionalisme yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh masyarakat, menolak sistem borjuis yang menciptakan ketidakadilan. Politik dan ekonomi dalam sosionasionalisme harus dikembangkan untuk mencapai kemapanan demokrasi. Kapitalisme dianggap sebagai musuh utama kaum Marxisme. Sosiodemokrasi diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat Indonesia dan menumbuhkan demokrasi yang inklusif. Terakhir, kita akan membahas pengaruh pemikiran Soekarno terhadap politik Indonesia. Konsep nasakom, nasionalisme,
Islamisme dan komunisme mencerminkan upaya Soekarno menjatuhkan tiga kekuatan ideologi utama Indonesia yang menjadi referensi sejarah politik. Nasionalisme Soekarno bukan sekedar cinta tanah air, melainkan alat perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme yang mempertegas dan berpusat pada rakyat. Jadi dasar pembentukan Pancasila dengan persatuan sebagai kuncinya. Dalam politik, nasionalisme mendorong kebijakan anti-asing seperti KAA dan KGNB, dan Islamisme bagi Soekarno adalah kekuatan moral dan revolusioner untuk membangun kesadaran umat dalam perjuangan nasional, mendorong solidaritas sosial dan menentang penindasan, serta diakomodasi dalam Pancasila melalui ketuhanan yang Maha Esa. Marxisme, sosialisme khas Indonesia menempatkan rakyat jelata sebagai subjek revolusi dan mendorong kebijakan ekonomi mandiri serta pemerataan kekayaan. Namun, penyatuan Nasakom memicu perpecahan ideologis dan konflik politik, terutama antara Islam dan komunis yang berujung pada G30 SPKI dan runtuhnya pengaruh Soekarno. Meski upaya penyatuan gagal karena perbedaan kepentingan, warisan pemikiran Soekarno tetap menjadi bagian penting dalam sejarah dan dinamika politik Indonesia hingga kini. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.